Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 27 Juli 2022 pemirsa. Dan kita selama 1 jam kurang lebih akan membahas satu topik yang memang terus menjadi sorotan warga begitu ketika program Sulawesi Tengah hari ini kami siarkan. Banyak warga atau aspirasi masyarakat yang kemudian mengatakan dan menyoroti tentang persoalan jalan di Kota Palu begitu yang kemudian masih banyak ditemukan jalan berlubang atau kemudian jalan rusak ataupun juga retak-retak atau patah begitu. Nah, ini memang juga tidak terlepas dari pasca bencana 28 September 2018 silam begitu. Sehingga kali ini kami merasa satu urgensi untuk membahas tentang persoalan jalan di Kota Palu. Dan kemudian juga nanti apa yang kemudian membedakan atau klasifikasi sehingga kita perlu mengetahui yang mana kemudian dinyatakan sebagai jalan nasional, jalan provinsi dan juga jalan kota begitu atau jalan kabupaten. Dan juga nanti kita akan tahu bersama seperti apa kemudian anggaran yang dikucurkan untuk kemudian membahas persoalan jalan ini ataupun perbaikan jalan. Apalagi memang kita tahu bersama banyak program pemerintah Pemkot Kota Palu, salah satunya adalah menuju Adipura 2023. Tentunya persoalan jalan atau infrastruktur memang terus menjadi perbaikan begitu. Apalagi di beberapa minggu lalu, tepatnya ini baru saja di launching groundbreaking untuk jembatan 4 begitu bekerja sama dengan JICA begitu atau perusahaan Jepang atau pemerintah Jepang maksud saya, sehingga kemudian ada hal-hal yang memang harus kita bahas di persoalan infrastruktur jalan begitu. 3 hadir narasumber kami, 3 orang begitu yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama adalah Kepala Dinas PU Kota Palu Bapak Insinyur Singgi Budi Prasetyo. Selamat sore Pak Kadis, selamat datang. Baik, hadir juga bersama kami anggota DPRD Kota Palu Ibu Mutmainah Corona atau kami lebih familiar menyapa dengan Ibu Neng. Ibu Neng, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tokoh masyarakat Pak Lapola ini, Assalamualaikum dan selamat sore Pak Lapo. Assalamualaikum ya. Dan selamat sore. Baik, sehat semua. Selamat berjumpa kembali. Sehat semuanya Bapak Ibu ya. Baik, ini kita tidak janjian, kita temanya black white semuanya gitu ya, putih hitam hari ini. Baik, dan pemirsa kami juga nanti akan membuka line interaktif bersama Anda begitu di 0451 452 414. Mungkin saat ini pun juga Anda ingin menyuarakan aspirasi Anda dan bertanya kenapa kemudian masih banyak jalan yang rusak begitu, sehingga ini sangat mempengaruhi mobilisasi kita begitu ya, karena memang persoalan jalan ini memang harusnya menguntungkan warga karena banyak perputaran yang menjadi dampak ketika jalan itu dinyatakan baik. Saya akan langsung memulaikan perbincangan saya bersama dengan ketiga narasumber. Saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, kalau kita mulai ini kadang-kadang kita salah menyoroti nih Pak. Ada yang dinamakan jalan nasional tapi kita menyebutkan ini harusnya menjadi Pemkot tanggung jawab Pemkot Palu. Ada yang juga mengatakan ini Pemkot Palu tanggung jawabnya tapi ini termasuk jalan provinsi begitu Pak. Nah, klasifikasi jalan yang harus kita tahu bersama apa Pak di awal? Ya. Sebelum saya menjawab terkait dengan klasifikasi, saya ingin mengomentari dulu sedikit tentang tema kita. Sedikit lebih agak provokatif sih sebetulnya. Tapi saya ingin membacakan dulu terkait dengan kondisi jalan kita sepanjang 5 tahun yang lalu gitu ya. Dari tahun 2016 misalnya, jalan kita ada sekitar 891 km lebih. Kota dari Palu Pak ya? Kota Palu. Ya. 1462 ruas ya. Kemudian jalan nasional sendiri ada 52 km di Kota Palu. Kemudian jalan provinsi ada 15 ruas sepanjang 37 km. Dari kondisi mantap khusus untuk jalan Kota Palu, tahun 2016 itu sudah 68% kondisi mantap ya. Mantap. Artinya baik begitu Pak? Kondisi mantap itu baik dan sedang. Baik dan sedang. Itu di atas rata-rata standar nasional ya. Karena nasional standarnya 60%. Kemudian 2017 69%, 2018 70%. Kemudian turun di 2019 karena ada gempa menjadi 59%. 2020 naik kembali 59,92 dan 2021 63,69%. Dan 2022 68,96%. Ini menunjukkan bahwa tren kemantapan jalan Kota Palu itu naik secara signifikan. 68,96% ya, itu Pak di ya? atas rata-rata nasional yang diharapkan standar nasional 60%. Sehingga tema jalan kami tak kunjung baik ini menjadi tantangan juga buat kami sebetulnya, meskipun sebetulnya saluran untuk menyampaikan kondisi jalan ini banyak sekali, baik melalui Pokir maupun Musrenbang maupun langsung kepada Dinas PU itu tidak tertutup pintu-pintu itu. Nah, kemudian terkait dengan jalan nasional, yang dimaksud dengan jalan nasional adalah
jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi itu lain. Jalan nasional, Itu jalan nasional. Di kota Palu ini antara lain jalan nasional adalah jalan Samratulangi, kemudian dan seterusnya sampai ke jalan Kebun Kopi, Parigi dan seterusnya. Oh, itu jalan nasional. Jalan nasional. Kemudian jalan provinsi adalah yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kabupaten di dalam satu provinsi. Misalnya Kota Palu dengan Kabupaten Sigi misalnya. Jalan Palupi begitu Pak? Palupi, kemudian jalan Karanjalembang, Puebongo, itu jalan provinsi. Iya. Jadi ada kriteria-kriteria itu terkait dengan. Termasuk jalan yang menghubungkan Donggala, berarti Jalan Malonda itu jalan nasional. Jalan nasional karena menghubungkan ke Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi Barat. Jadi itu jalan nasional. Nah, untuk itu maka kami sampaikan bahwa setiap tahun kami menganggarkan untuk pemeliharaan jalan saja itu sekitar hampir untuk yang pemeliharaan rutin itu hampir 5 miliar. 5 miliar ini masih di bawah standar karena kalau kebutuhan jalan pemeliharaan jalan pemeliharaan jalan rutin itu 30 juta per kilo standar nasionalnya ya. Kami hanya sekitar 5 juta, jauh di bawah standar. 5 miliar atau 5 juta Pak tiap tahun? 5 juta per kilometer. 5 juta per kilometer, tapi tiap tahunnya ada 5 miliar. Ini baru 5 miliar. 5 miliar ini kira-kira 5 juta lah kalau dibagi hampir 1.000 tadi ya. Hampir 1.000 ya. Nah itu kira-kira kondisi keuangan yang kemudian menyebabkan banyak jalan yang tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang bersamaan. Tapi percayalah bahwa indikator kerusakan itu harus juga dipahami oleh masyarakat. Indikator kerusakan itu apakah kemudian menyebabkan kemacetan, apakah menyebabkan kecelakaan, apakah menyebabkan masyarakat tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, kadang-kadang ini masyarakat yang jalannya masih kondisi baik ya, tapi karena sudah 10 tahun atau 15 tahun tidak diperbaiki, itu diusulkan juga gitu. Baik. Jalan di depan rumah saya itu sudah 10 tahun lebih, tapi tidak ada masalah juga gitu. Karena ya gitu kira-kira. Pak Kadis ditahan dulu, nanti kita akan sangat mengelaborasi untuk indikator kerusakan begitu, apalagi tadi Pak Kadis sudah menyinggung tentang anggaran ada 5 miliar tiap tahun begitu Pak ya, 5 juta per kilometer Pak. Ini biaya pemeliharaan. Ini APBD Pak. APBD pemeliharaan rutin ya, pemeliharaan rutin ya. Saya ke Ibu Neng dulu, Ibu Mutmainah, dari DPRD sendiri, Dewan sendiri sering begitu Bu mendapatkan aspirasi tentang jalan. Ya, kalau kita biasanya salah satu yang sering disalurkan adalah melalui Musrembang, karena kami juga di DPR itu selalu mendapatkan undangan ketika ada Musrembang secara berjenjang, apakah di tingkat kecamatan, kemudian juga nanti bertemu di forum OPD, dan hanya ketemu di forum di Musrembang Kota gitu. Selain itu sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi melalui pokok pikiran tadi itu melalui mekanisme reses gitu ya. Reses ini kan salah satu ruang bagaimana menghubungkan suara rakyat, suara masyarakat di wilayah daerah pilihan kita itu kemudian menjadi bagian dari usulan. Nah, dinamakanlah pokok pikiran. Nah, itu yang kemudian disampaikan yang dikoneksikan atau dirangkum dalam Musrembang Kota itu. Nah, cuma memang hampir saya baru selesai ya, kami baru selesai dari seminggu yang lalu itu, dan memang hampir setiap titik reses yang kita lakukan itu pasti ada usulan infrastruktur. Nah, salah satunya adalah jalan. Selain drainase gitu, kemudian misalnya pembangunan posyandu atau apa begitu. Itu tapi hampir sebagian besar memang kalau kita mau ranking itu ya hampir semua itu rata-rata mengusulkan infrastruktur. Jalan terutama Bu. Antara jalan, penerangan jalan itu selalu setiap reses itu jalan, penerangan jalan itu, perbaikan itu ya memang. Kita pahami betul situasi Palu ini tantangan terbesar adalah pasca bencana. Pasca bencana 2018. Ya. Dan apalagi di wilayah setelah keluarnya peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah, itu kan sangat jelas sekali di mana zona rawan bencana itu menjadi wilayah indikator. Jadi selain jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah, kemungkinan akan ada ruang baru yang sebagai wilayah perpindahan
masyarakat yang nanti akan dipindahkan, misalnya di wilayah Huntap atau misalnya wilayah-wilayah yang mungkin nanti secara tata ruang kan menjadi kelurahan-kelurahan baru misalnya begitu. nanti itu otomatis yang paling pertama adalah jalan gitu, selain infrastruktur lainnya. Ibu Neng ditahan dulu, saya ke Pak Lapo dulu sebelum kemudian kita akan jelang kumandang azan maghrib begitu. Pak Lapo ini tokoh masyarakat ini pun juga sering menyuarakan begitu jalan. Jadi, apa yang Bapak lihat tentang kalau jalan? saya kan sering lewat, contohnya di Jalan Munif Rahman, dan saya sudah suarakan sampai di TPRI. Cuman kalau dari anggota DPR tadi mengatakan dalam hal musrembang, saya kira dalam musrembang ini jangan hanya di kecamatan, Bapak Ibu kawal. Kalau hanya di kecamatan, ini kita harus dari kelurahan. Karena kelurahan juga banyak memberikan masukan ini. Tetapi dalam hal ini, kalau sudah dari kelurahan, jadi ibu jangan hanya istilahnya mengecek kebenaran usulan daripada masyarakat itu. Seperti salah satu contoh, saya pernah reses dulu dengan salah seorang anggota DPR Kota Palu. Di Kelurahan Kabonena, saya sampaikan, saya sarankan jalan itu, dan sampai hari ini tidak ada ditangkap. Ya. Itu yang pertama. Kabonena termasuk banyak jalan yang rusak juga banyak gitu. jalan yang rusak. Tapi saya kepakat kalau Kabonena Munif Rahman itu jalan provinsi. Oke, baik. Jadi kalau itu memang saya sudah sampaikan juga pada saat itu reses itu anggota DPR provinsi pada saat yaitu itu, Pak. wakil daripada Wakil ketua ketua. satu ya, Baik, wakil ketua. baik. Saya sudah sampaikan pada waktu itu waktu reses di Kelurahan Tipo. Baik, Pak Lapo, mohon maaf ditahan dulu apa yang disampaikan pada saat reses itu. Kita akan break dulu, pemirsa, untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Setelah itu kami akan kembali masih dengan topik yang sangat menarik sekali tentang pembahasan jalan di Kota Palu. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kita masih membahas tentang persoalan jalan begitu ya. Dan memang sekali lagi jalan ini memang masih menjadi sorotan, terutama ketika kami memberikan ruang untuk aspirasi masyarakat di program berita kami. Sulawesi Tengah hari ini banyak yang kemudian menyoroti dan mempersoalkan jalan di Kota Palu yang memang sampai saat ini pun juga dengan kondisi yang masih banyak yang kemudian mengatakan buruk begitu ya, atau berlubang, apalagi dengan kondisi cuaca yang hujan seperti ini dengan debit air yang kemudian meninggi. Ini biasanya banyak yang berlubang, akhirnya genangan air pun juga tergenang begitu. Dan kami membuka line interaktif ketika Anda nanti ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414. Anda bisa menghubungi kami. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang telah menjalaninya di hari ini. Saya akan langsung berbincang kembali bersama dengan 3 narasumber saya, Kepala Dinas PU Kota Palu, anggota DPRD Kota Palu, dan juga tokoh masyarakat Pak Lapola ini yang kita kenal dengan Om Palu begitu. Saya ke Om Palu. Saya sebutnya Om Palu gitu. Saya lupa harusnya Om Palu begitu. Palu, lebih familiarnya. Om Palu, reses sudah pernah dilakukan dan ini sudah pernah disampaikan begitu. Tapi ini ke anggota Dewan Provinsi begitu ya. Namun sama sebenarnya konteksnya begitu tentang jalan. Apa yang jadi disampaikan? Saya pada waktu itu reses itu di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ujan itu pertama saya sampaikan itu sama Wakil Ketua DPR Provinsi. Oke. Ya. Kemudian dicatat dan sampai hari ini kan tidak. Tapi awalnya itu dari DPR Kota. DPR Kota juga istilahnya kalau menurut saya kita sudah berulang kali disampaikan seperti tidak kesampaian, tidak nyambung, tidak ada dilaksanakan pekerjaan itu. Olehnya itu saya harapkan kepada DPR Kota Palu, kalau reses itu dapilnya itu yang bertugas di dapilnya itu turun. Jangan tidak turun. Sehingga dalam hal ini begitu diusulkan oleh masyarakat ini misalnya jalan ini. Jadi DPR itu harus turun juga melihat kebenarannya. Jangan sampai di bahasa itu mengatakan hanya ngomong doang. Jadi kalau kita dengan dasar itu sebenarnya DPR nanti Toki Palu karena memang data pendukungnya ada. Saya misalnya di kelurahan Tipo. Tipo ada jalan diperbaiki. Tentunya hal ini DPR itu harus turun kalau waktu reses itu. Jadi data pendukungnya sehingga DPR nanti Toki Palu benar di Kelurahan Tipo itu ada jalan diperbaiki. Baik. Om Palu, kita akan terima penelpon dulu yang sudah bergabung. Selamat malam. Selamat malam. Baik, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Pak Andreas di Tanah Modindi. Pak Andreas, apa yang menjadi pendapatnya, opininya Pak?
begini Pak, kami ada masalah di itu kami Pak. Itu Pak, jalan yang di samping Pak Timur kantor BPD di depan di depan BPD. Jadi kami mau ada ibu anggota dewan di situ Pak. Ya, mohon maaf teman-teman, bisa diperbaiki saluran audio saya bersama Pak Andreas. Ya, kami mengalami keresekan gangguan. Pak Andreas, bisa diulangi Pak, di Tanah Modindi terdapat jalan yang rusak begitu Pak? Bukan jalannya, ada lorong di belakang yang di jalan Baruga di BPKAD. BPKAD? Di kantor BPKAD begitu? Oh baik, terputus. Oke, di Jalan Baruga ya, baik. Ya, mungkin bisa diperbaiki kembali audio dan Pak Andreas di Tanah Modini bisa menghubungi kami kembali begitu. Saya langsung saja Bu Mutmainah, Bu Neng, ketika anggota Dewan turun itu memang harusnya mengawal dan harusnya memiliki bukti-bukti begitu. Sehingga kemudian eksekusinya ini datanya akurat. Ya, kalau saya kan sebenarnya bicara di periode ini ya. Ya. Ya, saya bicara dapil saya dulu ya. Misalnya dapil saya Taweli Palutara. Taweli Palutara. Ya, semua usulan dari hasil reses misalnya, kemudian juga kita melihat dari Musrembang itu, dan kita lihat bahwa itu menjadi skala prioritas. Nah, itu yang kemudian kita jadikan masukan sebagai bagian untuk usulan yang harus diusulkan. Dan di DPR itu kan ada badan anggaran. Banggar. Dan di badan anggaran, sebelum ke badan anggaran itu ada rapat komisi. Nah, kalau saya misalnya, karena saya bukan di komisi C, kalau komisi C kan infrastruktur, tapi kita perwakilan fraksi gitu ya. Jadi semua kita di fraksi, kita memberikan masukan kepada salah satu anggota di perwakilan fraksi itu di komisi. Nah, kemudian dari komisi itu ada rekomendasi yang kemudian itu dibahas di badan anggaran gitu. Nah, memang kalau melihat dari problem bagaimana persoalan infrastruktur kita dari alokasi anggaran kita saja untuk kota. Tadi itu anggarannya kalau, 5 miliar begitu. Ini itu perbaikan. Perbaikan, pemeliharaan. Ini beda dengan anggaran infrastruktur. Dari APBD kita kurang lebih 1,3 triliun saja. Itu sebenarnya kalau mau menyelesaikan persoalan Kota Palu, saya 1,3 bisa habis saja untuk infrastruktur. Baik. Gitu ya. Nah, sementara kan dalam alokasi APBD saja itu kita punya biaya, punya dana yang operasional dan di dana ketergantungan pemerintah kota juga dengan dana alokasi umum kan masih sangat berat karena PAD kita itu belum seperti wilayah lainnya begitu ya. Ya kalau kita merujuk misalnya dari pengalaman saya belajar di Kota Makassar. Ya Kota Makassar misalnya ya APBD-nya itu luar biasa. Dan dia dibantu oleh CSR gitu. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang juga berkontribusi. Nah, sementara Kota Palu kan wilayah apalagi dengan situasi pasca bencana. Itu memang antara mau melaksanakan yang mana duluan dari semua karena problem kota ini banyak gitu dari infrastruktur, dari pemulihan ekonomi, kemudian dari pemulihan layanan dasar belum bagi ditambah masyarakat juga dengan pandemi begitu ya. Iya, COVID, setelah itu kesehatan, kita baru 1 tahun setengah kita melakukan pasca rehab rekon itu di pasca rehab rekonstruksi. Kita berhadapan dengan situasi pandemi COVID. Nah, sementara pemulihan ekonomi saja belum tuntas, kemudian memperbaiki. Nah, tata ruang kita itu berubah total loh. Maksudnya yang awalnya misalnya masyarakat harus tinggal di sini, tapi harus berpindah. Nah, jadi infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah itu kan mau tidak mau harus tidak bisa dibangun lagi. Nah, sementara uang negara kan sudah digelontorkan gitu ya. Jadi kemudian perencanaan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota yang mungkin sudah dirancangkan sebelum bencana itu mau tidak mau harus ditindaklanjuti. Nah, makanya kenapa waktu ketika di RP Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah itu memang betul-betul kita harus melihat pada di mana sebetulnya menjadi prioritas. Nah, sementara untuk hari ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih dititik beratkan, misalnya penyelesaian terkait dengan Huntap, kemudian sementara lahan kita saja itu baru seminggu yang lalu kalau tidak salah diinformasikan Pak Wali itu baru ada kejelasan gitu terkait dengan status lahan. Pembebasan lahan begitu ya? Status lahan, karena lahan untuk pemerintah kota punya lahan, tapi kan
sebagian kan HGB gitu Baik, ya. baik. Nah itu hal-hal yang lain. Nah saya sebetulnya terlepas dari ini, sebetulnya hal yang paling penting kalau saya adalah bagaimana mekanisme perencanaan dengan menentukan skala prioritas ini yang harus Tapi clear infrastruktur gitu. tidak menjadi skala prioritas. Masuk skala prioritas, Masuk skala prioritas tapi kan juga. maksudnya kan tidak mungkin semua pemerintah Oke. kota harus membangun. Nah mana? Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, misalnya yang menjadi wilayah prioritas ketika tidak dibangun jalan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Salah contoh ya, misalnya yang lagi saya kawal sama Pak Kadis, misalnya jalan di Lamangkona, itu memang jalan yang menjadi prioritas masyarakat di sana, karena jalan itu ada banyak orang kecelakaan. Itu kemudian itu wilayah yang sangat strategis dan tempat dilalui alternatif untuk alat berat dan lain-lain ketika begitu ya? Crowded untuk dilalui. Nah ini harus kita perjuangkan, harus kita kawal. Saya setuju yang dikatakan oleh orang tua saya, Om Alu, Om Kota, Om Palu bahwa pengawalan DPR itu penting. Karena kita minimal pengawalan itu adalah berdasarkan daerah pilihan kita gitu. Oke, harusnya begitu semuanya gitu anggota dewan. Ya. Nah, titik utama kalau saya adalah mekanisme perencanaan ini. Masyarakat itu diajar juga yang mana menjadi skala prioritas. Itu karena tidak semua usulan itu harus disetujui karena keterbatasan alokasi anggaran kita. Baik. Mekanisme perencanaan yang dibangun oleh Dinas PU sejauh ini gimana kemudian Pak Kadis? Kita punya banyak saluran sebetulnya Pak Julius, saluran musrenbang kita akomodir. Hampir setiap kelurahan itu pasti satu ruas jalan kita perbaiki setiap tahun. Jadi, ini termasuk dana biaya pemeliharaan tadi begitu Pak? Di luar itu. Iya. Itu yang lain, itu jalan yang rusak-rusak kecil. Ini yang rusak-rusak besar tadi musrenbang, kemudian pokir. Pokir hampir seluruh anggota DPR itu ada pokirnya tentang jalan, sehingga kita akomodir juga itu, dan itu cukup besar juga. Kemudian saluran teknokrat itu yang dari kami, dari dinas sendiri, dari kondisi-kondisi jalan yang kita evaluasi. Kemudian sekarang ada saluran satu lagi, yang setiap Sabtu Minggu, Pak Wali itu turun ke kelurahan. Nah itu juga saluran untuk menyampaikan dan itu hampir semua kita coba akomodir. Pertanyaannya adalah cukupkah uang kita? Kan itu yang disampaikan Ibu Neng tadi. Itu yang kemudian bagaimana memprioritaskan dari prioritasnya adalah tadi apakah jalan tersebut punya peran yang cukup besar, kemudian strategis, kemudian tingkat kerusakannya seperti apa, kemudian umur jalan tersebut sebetulnya berapa tahun sudah gitu kan. Itu kita ada data semua sehingga ya kami harus terus terang harus meminta maaf pada masyarakat karena tidak semua bisa kita selesaikan dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi pertanyaan tadi kapan jalan kami diperbaiki itu yakinlah kami akan perbaiki. Yakinlah akan diperbaiki begitu. Pasti Baik. Iya. Ada waiting listnya, ada daftar tunggu. Kita ke penelpon dulu Bapak Ibu. Selamat malam, bicara langsung. Ya, selamat malam, bicara langsung. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Rozak ya, Pak Rozak di Palu Barat. Silakan Pak Rozak. Ya, terima kasih Pak Julius. Pertama-tama saya berterima kasih kepada pemerintah Kota Palu yang telah beberapa bagian jalan yang mereka sudah aspal. Terus, ini yang jadi pertanyaan saya kan masyarakat awam belum mengetahui yang mana jalan provinsi, yang mana jalan kota, terus yang mana jalan nasional ya. Kebetulan juga ada beberapa ruas jalan yang berada di Kota Palu, entah itu jalan provinsi atau jalan nasional, seperti di Jalan Puebongo itu sebagian, terus di Sis Aljufri, Undasa, dan Raja Moili. Yang jadi pertanyaan saya, sudah ada beberapa korban yang mengalami kecelakaan yang di Jalan Sis Aljufri itu ya, sempat viral di salah satu medsos, di info di portal Kota Palu. Mungkin jadi perhatian sedikit buat pemerintah, seperti Pak Kadis bilang tadi yang sempat saya monitor, memang tidak bersamaan untuk memperbaikinya, tapi alangkah bijaknya kalau pemerintah setempat atau pemerintah Kota Palu segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan tersebut sebelum memakan korban jiwa. Baik.
Baik. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih Pak Rosak. Ya, ini sebenarnya pertanyaan tadi sudah saya tanyakan gitu Pak Kadis, tapi secara singkat saja perbedaan klasifikasi nasional, provinsi dan kota Pak. Ya, bisa diulangi kembali Pak. Harusnya disebutkan nama jalannya supaya Oke. kan agak banyak ya, tadi kami sebutkan. Tapi Jalan Sisa Al-Jufri itu adalah jalan provinsi. Provinsi. Ya. Ya. Kemudian jalan Nasional Pak. Raja Moili itu memang jalan kota, tetapi itu terkait dengan pembangunan jalan lingkar Teluk Palu yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR, ya, bersama dengan JICA, bersama itu. Jadi penanganan itu sehingga tidak diperbaiki oleh kota karena akan diperbaiki oleh di beberapa, saya sebut saja misalnya jalan Muhammad Yamin itu jalan provinsi. Kemudian jalan Abdurrahman Saleh, Basuki Rahmat, kemudian terus itu jalan nasional. Sehingga akan lebih mudah nanti kalau misalnya daftarnya kita sebutkan atau nanti kita, dan ini sering ditanyakan. Kalau tidak salah di Instagramnya Pak Wali itu ada. Pernah kami Kota lihat Palu, juga. Baik, Instagram Kota Palu itu ada disebutkan nama-nama jalan. Silakan dibuka di Instagram Pak Wali Kota. Pemkot Palu begitu Pak ya? Palu, iya. Betul sekali. Saya kira itu. Baik, tapi Pak Kadis kalau kita lebih spesifik Pak, begitu pemetaan jalan yang rusak untuk Palu sendiri di mana saja Pak yang sampai hari ini masih menjadi titik dan harus dibenahin begitu itu Pak? Tersebar Pak Yulis, tersebar hampir di semua wilayah. Tetapi kami setiap hari itu memperbaiki lubang-lubang yang kecil setiap hari, dan setiap hari berjalan untuk memperbaiki lubang-lubang itu. Dan setiap hari pula kami membersihkan drainase gitu. Jadi meskipun mungkin dengan keterbatasan peralatan dan keterbatasan tenaga, tapi kami lakukan itu setiap hari. Bisa disebutkan Pak prioritasnya di jalan mana sekarang Pak, titik-titik yang menjadi fokus? Kalau untuk Palu Pak ya? Untuk pelaksanaan jalan-jalan besar, jalan Tombolotutu akan kita kerjakan tahun ini. Ya. Akan kita kerjakan. Suharso Pak begitu yang Suharso kita kerjakan tahun ini karena sebetulnya Palu, Pak, ya? Suharso itu dikerjakan tahun lalu, tapi karena tahun lalu pelaksananya tidak bisa menyelesaikan secara maksimal sehingga kita lelang ulang, kemudian tahun ini kita kerjakan Suharso. Baik, karena Suharso Tombolotutu ini sering menjadi informasi jalan rusak begitu Pak. Ini kerjakan tahun ini. Domainnya Kota Palu Kota Pak. Palu. Baik, saya ke Pak Lapola ini atau Om Palu begitu. Om Palu, sebenarnya ketika jalan rusak mengganggu mobilisasi warga ya Pak? Iya. Dirasakan? Saya kira mengganggu sekali. Makanya saya sampaikan ini, kalau hanya jalan di Kota Palu ini tidak dilaksanakan juga jalan provinsi ini. Seperti di Kelurahan Kabonene Jalan Muniframan. Itu kalau tidak salah itu masa gubernurnya itu Pak Paliuju. Tapi ini termasuk provinsi gitu ya Pak Kadis ya, sekali lagi Muniframan ya. Jadi barangkali itu melalui artinya Dinas PUPR Kota ini menyampaikanlah kepada provinsi agar supaya bisa dipikirkan. Karena pertama, ke depan ini kan kita untuk Adipura. Sekarang kalau lewat di situ Pak, itu jalan poros sampai ke Stadion Laki-Laki. Jalan poros itu dari ini lubang, kasihan Pak. Itu kalau saya perhatikan lebih tinggi drainase daripada jalan. Baik Pak Kadis ya. Jalan tersebut akan dilaksanakan oleh program RR, Rehab Rekon, oleh Kementerian PUPR. Jadi termasuk Jalan Muniframan itu dikerjakan tahun ini. Kapan eksekusinya itu Pak? Lelang tahun ini, mungkin selesai tahun depan. Gitu. Jadi itu sudah masuk juga. Pak Kadis, makanya tidak dikerjakan oleh provinsi. Apakah kemudian Dinas PU Kota, PU Provinsi ini sinerginya gimana gitu Pak? Sehingga kemudian kami warga ini nggak bingung begitu Pak. Artinya kita menginginkan mau kota mau provinsi, diperbaiki di jalan gitu gimana Pak Kadis? Apa yang disampaikan oleh Pak Om Palu tadi benar, jadi sampaikan kepada kami, nanti kami yang akan berkoordinasi dengan balai jalan maupun dengan provinsi. Salah satu contoh adalah jalan Muhammad Yamin, jalur 2, yang dulu sering banjir itu, kemudian kita buatkan saluran-saluran pemotong, itu kami yang membuat. Kota. Meskipun itu jalan provinsi. Karena perintah Pak Wali, laksanakan saja. Jadi koordinasi kami mohon izin kepada provinsi untuk melaksanakan itu, dan itu diterima dengan baik, dan beberapa
kejadian yang jalan-jalan berlubang selalu kami koordinasikan dengan provinsi. Baik. Om Palu itu sudah ada gambaran Munif Rahman ya, karena Om Palu tinggalnya di situ begitu. Ya, artinya ini akan ada RR-nya di situ dan akan lelang tahun ini begitu. Gimana kemudian Om Palu melihatnya itu? Jadi kalau mesti dilelang, alhamdulillah. Jadi untuk dilaksanakan kapan pelelangannya itu? Apa 2023 atau sekarang 2022 ini? Karena mengingat Pak, ini 2023 kan ini Adipura. Ya, menuju Adipura. Menuju Adipura itu adalah merupakan salah satu kebersihan yang dinilai itu. Karena sepengetahuan saya kalau penilaian Adipura itu pertama kebersihan. Pada saat dinilai dimohon kepada masyarakat 46 kelurahan jangan sampai ada yang bakar sampah. Itu penilaian utama itu kalau penilaian Adipura. Itu penilaian utama. Jangan sampai ada yang bakar sampah. Kalau ada bakar sampah kemudian tim penilai ada, dia lihat bakar sampah, sudah jelas tidak bisa Adipura. Itu penilaian. Baik. Iya. Bu Neng, kita melihat pasca gempa ini memang jalan masih menjadi terus sorotan gitu, termasuk juga di Munif Rahman tembus ke eksklusivasi Balaroa begitu ya. Tapi kita sudah dapat gambaran terang gitu ya. Artinya RR akan dilakukan dalam tahun ini, provinsi dan kota akan bersinergi. Ibu Neng melihatnya gimana kemudian pengawalan dari Dewan sendiri? Kalau sebetulnya begini, pembangunan kembali ya istilahnya rehab rekon ini. Itu di dalam RPJM revisi masih zamannya Pak Hidayat itu kalau secara angka itu 18,9 triliun. Itu anggaran dan sebagian itu adalah termasuk pembangunan untuk memperbaiki jalan. Nah, cuma memang seharusnya kalau berdasarkan perencanaan harusnya di tahun 2020-2021 itu sudah dibangun harusnya. Tapi karena situasi pandemi Covid, semua refocusing anggaran dan memang walaupun itu sebenarnya program dari kementerian, karena 54% dari total anggaran untuk rehab rekon itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat gitu. Jadi sebenarnya pemerintah kota itu cukup terbantukan dengan situasi pasca bencana. Nah, cuma memang proses pengawalannya ya adalah kalau saya sebetulnya yang harus segera dipastikan adalah peraturan gubernur untuk perpanjangan masa rehab rekon, karena di dalam instruksi presiden kita itu kan sudah ada perubahan dan sebelumnya itu kan peraturan gubernur kita masih mengacu di tahun 2018 itu ketika Desember kalau tidak salah keluar pergubnya untuk pembangunan pasca bencana. Nah, kalau melihat pada ruang di mana yang akan mau dibangun, sebetulnya kita punya banyak pintu. Pertama adalah dari pembangunan rehab rekon. Itu jelas sekali, itu sudah terjelas dalam dokumen induk rehab rekon yang saat ini juga sudah lagi proses revisi oleh pemerintah kota, oleh Bapeda. Kemudian kedua adalah melalui APBD, apakah dia melalui dana alokasi umum? Karena kalau sebagian besar saat itu dari DAK ya, Pak Kadis ya sebagian besar. Karena memang APBD kita dari PAD kita tidak mencukupi. Nah, tinggal mungkin proses pengawalannya ini. Nah, kemudian saya sebenarnya berharap bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah kota itu juga kemudian memberi kontribusi kepada provinsi. Nah, bagaimana misalnya ruang temu di dalam misalnya Musrembang kota ke Musrembang provinsi itu ada suara yang bisa mewakili suara yang tadi disampaikan oleh beberapa penelpon misalnya. Itu yang kemudian harus disahuti. Memang walaupun kadang-kala dalam prakteknya itu ya biasa di pemerintah kota sudah melakukan, tapi di provinsi mungkin belum melaksanakan. Nah, itu tinggal dikawal. Apalagi sebenarnya di kota menurut saya yang cukup progresnya pola pendekatan pembangunan infrastruktur sudah lebih pada pendekatan yang lebih modern ya, karena sudah tingkat untuk menjaga kestabilan untuk jalan itu mungkin kalau dulu kan baru berapa bulan dibangun tuh jalannya sudah rusak lagi. Sudah rusak, bahkan masih kayak model itu ya? Aspalnya begitu ya. Aspalnya sudah ini sekarang sudah lebih pengawasan. Tinggal bagaimana usulan prioritas masyarakat ini yang kemudian itu punya angka yang jelas itu dalam kebijakan anggaran itu. Baik. Ini Pak Kadis banyak juga yang menyoroti itu seperti apa yang disampaikan Ibu Neng tadi, kadang-kadang di aspal 1 bulan 2 bulan namun aspalnya udah mulai retak lagi. Gimana kemudian Pak Kadis harusnya begitu kualitasnya? Sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya maupun wali kota sekarang, masalah kualitas itu menjadi perhatian, sehingga banyak jalan-jalan kita yang sekarang justru kualitasnya kita tingkatkan, menggunakan
produk-produk yang hot mix kalau kita bicara campuran panas itu. Hanya untuk beberapa ruas jalan yang menggunakan konstruksi lapen sensit itu untuk beberapa ruas jalan yang tadi kita katakan belum terlalu strategis misalnya untuk keperluan-keperluan yang mungkin trafficnya tidak terlalu padat. Kira-kira seperti itu, Pak Julius. Kerjasama dengan pengembang tentunya? Nah, ini catatan. Nah, ini menarik. Saya senang ditanya soal ini. Beberapa keluhan di beberapa perumahan yang terjadi banjir. Yang pertama, karena pengembang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kondisi jalan itu tidak dilaksanakan sepenuhnya. Atau mungkin memang karena ini adalah rumah bersubsidi yang seharusnya infrastrukturnya ditanggung pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya kemampuan yang cukup, sehingga seharusnya pengembang sudah memikirkan kira-kira solusinya apa. Catatannya adalah banyak di perumahan ini masyarakat yang menggunakan kanopi di rumahnya, yang kemudian dari kanopi itu langsung airnya turun ke jalan, dan itu sangat merusak jalan. Gitu. Dan ini terjadi di beberapa perumahan maupun di beberapa ruas jalan, termasuk Jalan Suharso dan beberapa jalan. Ini yang kami ingatkan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak memasang kanopi dan langsung airnya jatuh ke jalan. Sehingga perlu dipasang talang dan kemudian talangnya harus masuk ke dalam saluran. Tapi yang terakhir gitu Pak, sebelum saya pindah ke Om Palu, drainase kita kualitasnya sudah cukup bagus Pak. Ini yang drainase sejak terjadi gempa ini. Ada beberapa drainase yang perlu diperbaiki karena topografi kita sudah tidak sesuai seperti yang dulu gitu. Sehingga kami kemarin meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk mereview master plan drainase kita. Ada beberapa kawasan yang sistem drainasenya harus diperbaiki kembali. Gitu, Om Palu melihat kita menuju Adipura, bahkan yang kemudian seminggu lalu sudah di-launching Jembatan 4 groundbreaking. Artinya ini program-program prioritas dari Pemkot sendiri. Om Palu melihatnya gimana? Kalau saya sangat sependapat itu tentang masalah Jembatan 4 ini dibangun, saya sependapat agar supaya ini termasuk arus lalu lintas juga. Bisa tembus dari Kelurahan Lere sampai ke sini kan, itu sudah jelas itu. Jadi masyarakat itu tidak muter lagi, ke Jembatan 1. Sekarang langsung seperti dulu yang terjadi sebelum gempa. Itu saya kira mudah sekali. Mudah sekali. Dan kemudian kalau untuk Adipura sendiri optimis begitu dengan kondisi jalan yang akan diperbaiki menurut janji Pak Kadis, artinya akan ada prioritas ke sana. Kita bisa mendapatkan itu? Kalau saya, ini sebenarnya dipercepat. Jalan itu diperbaiki karena itu merupakan salah satu penilaian. Penilaian pertama jalan, yang kedua kebersihan. Karena kalau tidak bersih, yakni saja tidak akan bisa mendapatkan Adipura. Apalagi kalau hujan dengan curah yang lebat begini, kadang-kadang genangan air meninggi debit air meninggi. Bu Neng, master plan harusnya dibuat seperti apa nantinya begitu? Master plan tentang tata ruang jalan. Ya sebetulnya kan kalau bicara master plan kan harus mengacu kepada Perda tentang rencana tata ruang dan wilayah. Dan sekarang lagi di rencana detail tata ruang. Itu juga menjadi acuan. Kita tidak boleh lari dari master berdasarkan hasil dari Perda kita. Dan itu sudah ditetapkan di tahun 2021. Nah, tinggal bagaimana pemerintah itu harus komitmen. Gitu ya. Komitmen salah satu juga menegaskan karena ada beberapa wilayah yang sebetulnya tidak boleh, itu kemudian masih ada pembangunan di situ. Apalagi pendekatan ZRB itu kan itu sangat tegas sekali. Itu kita harus, kalau kita harus konsisten gitu ya, karena ini kebijakan publik dan ini mempengaruhi pada banyak orang gitu. Yang kedua adalah sebetulnya dalam kalau kita bicara pada ruang perencanaan, yang harus dilakukan adalah segera untuk melahirkan banyak aturan baru regulasi regulasi. Termasuk pengembang tadi nih dan harus mempertimbangkan, harus mempertimbangkan secara teknokrat itu penting sekali. Kemudian melibatkan para akademisi dalam beberapa riset penelitian supaya kita bahasnya ada basis data. Misalnya tentang jembatan 4 yang mau dibangun ini, itu betul-betul harus dipastikan apakah dia masuk pada wilayah downlift atau tidak gitu. Karena jembatan yang mengalami bencana itu memang wilayah downlift gitu. Itu wilayah yang memang dia mengalami longsor di bawah laut. Saya
supaya itu agak kehati-hatian. Jadi misalnya dia berapa jarak bergeser dari jembatan sebelumnya itu. Kemudian penyelesaian lahan juga itu harus clear. Baik. Supaya jangan terjadi kayak kasus sebelumnya misalnya di Jalan Lalove gitu kan. Kemudian ketika itu ada persoalan berikutnya terkait dengan tanah dan lain sebagainya. Sehingga clear and clean-nya ini menurut saya harus begitu ya? jelas. Oke, ini untuk groundbreaking jembatan memang harusnya ada topik sendiri begitu kita bahas begitu Pak Kadis ya. Ya, tapi saya sukanya karena ya memang ini kan disupport oleh dana JICA gitu ya. Sehingga menurut saya memang mekanisme pembangunannya betul-betul dia mengikuti aturan secara internasional gitu. Bahkan mereka punya gender action plan gitu. Punya ruang dan betul-betul dalam perencanaan itu yang kemudian itu punya kehati-hatian karena ada rambu-rambu keselamatan di situ, safeguard-nya. Nah, sebenarnya pemerintah harus belajar dong dengan JICA, harus banyak belajar JICA, dalam proses banyak belajar dengan kota-kota lain, CSR-nya juga ditingkatkan begitu ya. Betul. Baik, Pak Kadis, ini dimensi kendaraan begitu Pak. Mungkin menutup pertanyaan saya, apakah Bapak juga melihat itu alurnya Pak, jalurnya, karena banyak yang mengeluhkan juga Pak, kendaraan berat ini lewat di kota Pak. Iya, barangkali mungkin bukan kapasitas bukan saya kapasitas. untuk karena ini dinas perhubungan. Ini harusnya dinas perhubungan. Tetapi memang ini adalah kendala yang harus kita hadapi. Faktanya dengan rusaknya jembatan Palu 4 ini, kemudian aksesnya menjadi sangat terbatas gitu kira-kira, sehingga semua jenis kendaraan harus melewati kota gitu. Kira-kira ya permaklumannya harus seperti itu kira-kira gitu. Tapi ada pesan satu mungkin Pak Julius, saya berharap masyarakat bisa juga, karena drainase tadi hal yang penting dan itu juga bisa merusak jalan, maka kami bermohon kepada masyarakat untuk bisa menjaga drainasenya di depan rumahnya masing-masing untuk tidak membuang sampah di depan jalan. Kemudian kalau ada sedimen, mari kita bersihkan. Gitu. Saya kira itu. Ini kebersihan jalan, ini termasuk juga hal-hal yang terus menjadi sorotan gitu Bu ya, untuk menjadi budaya. Pak Om Kota Palu, Om Palu maksud saya, ini jadi Om Kota Palu gitu ya. Om Palu, ya sedikit gitu. Apa yang kemudian menjadi harusnya pemerintah cepat Jadi Palu kalau untuk saya eksekusi selaku masyarakat, karena kita berbicara tentang pemerintah itu kan ada pemerintah pasti ada rakyat. Berarti pemerintah mengatur rakyat. Jadi berikanlah support kepada rakyat sehingga dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan itu segera dilaksanakan. Terima kasih. Kita sama-sama saling support ya. Terima kasih. Ibu Neng, sedikit aja. Iya, saya mungkin hanya poinnya adalah sebetulnya saya sekarang pemerintah gitu semakin banyak mendengarkan suara masyarakat itu semakin menguatkan kapasitas kita dalam mengerjakan bagaimana menjadi tugas kita sesungguhnya. Ini tugas kita bersama untuk sama-sama membangun Palu yang lebih baik lagi, tentunya menuju Adipura begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Semoga dialog ini bermanfaat, dan pemirsa, ini menjadi akhir dialog kami. Kami akan segera bergabung bersama TVRI Nasional. Saya Julius Efren pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.